Sang Khalik. Setelah melakukan Isra dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjid Al-Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, kemudian beliau disertai malaikat Jibril alaihissalam siap untuk melakukan Mi'raj, yakni naik menembus berlapis langit ciptaan Allah yang Maha Perkasa sampai akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah dan berbicara dengannya. Yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat perintah salat 5 waktu. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat ini, di mana Allah memanggil nabinya secara langsung untuk memberikan dan menentukan perintah ibadah yang sangat mulia ini. Cukup kiranya hal ini sebagai kemuliaan ibadah sholat, sebab ibadah lainnya diperintahkan hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan ibadah sholat. Sebab ibadah lainnya diperintahkan hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan ibadah sholat. Allah memanggil hamba yang sangat Dia cintai, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadirannya untuk menerima perintah ini. Ketika beliau dan Nabi Jibril sampai di depan pintu langit pertama, ternyata di sana berdiri malaikat yang bernama Ismail. Malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah pula turun ke bumi, terkecuali di saat meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memimpin 70.000 tentara dari malaikat, yang masing-masing malaikat ini membawahi 70.000 malaikat pula. Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka. Maka malaikat yang menjaga itu pun bertanya, "Siapakah ini?" Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat ini bertanya lagi, "Apakah beliau telah diutus?" Jibril menjawab, "Benar." Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah, malaikat yang bermukim di sana menyambut dan memuji beliau dengan berkata, "Selamat datang, semoga keselamatan menyertai Anda wahai saudara dan pemimpin. Andalah sebaik-baiknya saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang." Maka dibukalah pintu langit tersebut. Setelah memasukinya, beliau bertemu dengan Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana pertama kali Allah menciptakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepadanya. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut, seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh, Nabi yang soleh." Di kedua sisi Nabi Adam terdapat 2 kelompok. Jika melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum dan berseri-seri. Tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. Kemudian Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kelompok di sebelah kanannya Nabi adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga, sedangkan yang di kirinya adalah calon penghuni neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan di langit yang pertama. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada satu kelompok manusia yang dihidangkan daging panggang dan lezat di hadapannya. Namun sayangnya mereka malah memakan bangkai yang ada di sekitarnya. Ternyata mereka adalah manusia yang suka berzina, meninggalkan yang halal dan mendatangkan yang haram. Kemudian beliau berjalan lagi sejenak dan tampak di hadapan mereka satu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ulat-ulat, dan isi perut mereka dapat dilihat dari luar sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perutnya itu. Mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Kemudian di satu sisi lainnya, ketika Rasulullah sedang berjalan, dia berjumpa dengan satu kaum lagi, yaitu yang daging mereka dipotong-potong lalu dipaksa agar memakannya. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang suka mengunjing dan menggibah sesama muslim sendiri. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Seperti sebelumnya, malaikat penjaga bertanya, seperti pertanyaan di langit pertama. Akhirnya, kedatangan beliau dan Jibril alaihissalam disambut seperti sambutan sebelumnya. Di langit ini, beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya. Masing-masing duduk bersama umatnya. Nabi menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang. Putih kemerah-merahan warna kulitnya, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hammam karena kebersihan tubuhnya. Nabi menyerupakannya dengan sahabat beliau yaitu Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Nabi bersalam kepada keduanya dan dijawab salam beliau disertai sambutan, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga. Setelah disambut baik oleh para malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Beliau bersalam
dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Nabi berkomentar, sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah. Dia telah mengungguli ketampanan manusia lain. Ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang. Ketiga tiba di langit keempat, beliau berjumpa Nabi Idris alaihi salam. Kembali beliau mendapat jawaban salam dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Di langit kelima, beliau berjumpa Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Separuh jambunya hitam dan separuhnya lagi putih karena uban, lebat dan panjang. Di sekitar Nabi Harun tampak umatnya sedang khusyuk mendengarkan petuahnya. Setelah sampai di langit keenam, beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masing-masing. Ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang, ada lagi dengan umat di atas itu, bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian, beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk. Ternyata mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang mulia. Tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok umat yang sangat banyak, menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Lalu ada suara, itulah umatmu, dan selain mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pada tahapan langit keenam inilah beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihissalam, seorang nabi dengan postur tubuh tinggi, putih kemerah-merahan kulit beliau. Nabi bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah Nabi Musa berkata, manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya manusia di sisi Allah. Padahal Rasulullah SAW lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa, beliau menangis, kemudian ditanya akan hal tersebut. Beliau menjawab, aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelahku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada diriku. Kemudian Rasulullah SAW memasuki langit ketujuh. Di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Maqmur. Di sekitarnya berkumpul umatnya. Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi Ibrahim berpesan, perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas. Rasulullah bertanya, apakah tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat lain beliau berkata, sampaikanlah salamku kepada umatmu, beritakanlah kepada mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya, dan tanaman surgawi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon amat besar sehingga seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengiringi bayangan bawahnya sekalipun memakan 70 tahun. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, sungai susu yang putih bersih, serta sungai mata yang jernih, penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya, sehingga tidak seorang pun mampu melukiskan di indahnya. Kemudian Nabi Muhammad diangkat sampai akhirnya berada di depan telaga Al-Kautsar, telaga khusus milik Nabi SAW. Setelah itu, beliau memasuki surga dan melihat di sana berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, didengar telinga, dan terlintas di dalam hati setiap insan. Begitu pula dicampurkan kepada beliau neraka yang dijaga oleh malaikat Malik, malaikat yang tidak pernah tersenyum sedikit pun dan tampak kemurkaan di wajahnya. Dalam satu riwayat, setelah beliau melihat surga dan neraka, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat ke Sidratul Muntaha. Lalu beliau diikuti oleh awan dengan beraneka macam warna. Pada saat itulah Jibril muncul dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri. Karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu melakukan itu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berdiri di sana, tempat yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya. Beliau melihatnya dengan mata beliau yang mulia. Saat itu beliau langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW menjawab, baik wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian Allah berfirman lagi, mintalah sesuka hatimu. Kemudian Nabi bersabda, ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil alias malaikat. Engkau mengajak bicara Musa. Engkau berikan Daud kerajaan dan kekuasaan yang besar. Engkau berikan Sulaiman kerajaan agung, lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia, dan syaitan serta angin. Engkau ajarkan Isa at-Taurat dan Injil, dan Engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang, serta menghidupkan orang mati. Kemudian Allah berfirman,
Dalam Sahih Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat sehari semalam. Lalu aku turun kepada Musa di langit ke-6. Lalu dia bertanya, apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Aku menjawab, 50 sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku. Lalu dikurangi 5 sholat menjadi 45 sholat. Lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata, sungguh umatmu tidak akan mampu melakukannya. Maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah. Maka aku kembali kepada Allah dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah sampai akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 sholat sehari semalam. Setiap satu sholat seperti itu digandakan menjadi 10. Maka jadilah 50 sholat. Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa. Namun tidak, dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu agar kamu bisa meminta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, aku telah berkali-kali kembali kepadanya sampai aku memohon kepadanya. Setelah beliau menerima perintah ini, maka beliau turun sampai akhirnya menaiki buruk kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Namun ternyata saat beliau kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, di sana belum terbit fajar. Pagi harinya, beliau memberitahukan mukjizat yang ini kepada umatnya. Maka sebagian besar di antara mereka mendustakan, bahkan mengatakan Nabi telah gila, dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi merupakan tukang sihir. Saat itu, umat yang pertama membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Itulah penyebab kenapa Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Maka tidak sedikit di antara mereka yang tadinya beriman kembali murtad keluar dari syariat. Sungguh keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya tanpa pasrah terhadap semua yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau tidak mungkin berbohong, apalagi berkhianat dalam risalah dan dakwah beliau. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al-Amin, dipercaya, As-Sadiq Al-Jujur, Al-Masduq, yang dibenarkan segala ucapannya. Sallallahu alaihi wasallam.